dan pastikan kotoran. Dan kemudian tips berikutnya adalah memang sangat menguntungkan ya teman-teman. Ini adalah alpukat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview tanaman alpukat yang saya miliki ya teman-teman. Ini adalah tanaman alpukat yang saya miliki jenis mentega ya teman-teman. Alpukat jenis mentega yang usianya sekarang hampir 5 tahun ya teman-teman. Karena kemudian ada yang bertanya di kolom komentar di channel YouTube saya, katanya, "Bang, saya bertani selalu merugi. Bagi tipsnya dong bagaimana cara agar bertani itu tidak merugi." Oke teman-teman, baiklah, untuk pertanian itu saya kategorikan ke dalam 3 kategori ya teman-teman. Ada tanaman jarak pendek, ada tanaman jangka panjang, dan ada tanaman jangka menengah. Untuk tanaman jangka pendek seperti yang saya review di video sebelumnya, seperti timun, kemudian cabai, tomat, terong ya. Dan untuk tanaman jangka menengah seperti tanaman pohon pisang ya teman-teman. Dan untuk tanaman jangka panjang yaitu kita membudidayakan sejenis durian, kemudian petai, kemudian alpukat, nangka, dan lain sebagainya. Intinya adalah tanaman untuk jangka panjang atau tanaman yang memiliki kayu ya teman-teman, atau pohon-pohon besar. Oke baiklah teman-teman, kemudian tipsnya bagaimana cara agar kita dalam budidaya alpukat ini adalah salah satu tanaman yang memang menguntungkan dalam proses tanaman jangka panjang. Karena idealnya tanaman alpukat ini ya teman-teman, dia bisa berbuah sepanjang tahun dan tidak memiliki musim. Artinya dia akan berbuah selalu sepanjang tahun ya teman-teman. Dan kemudian dengan harganya pun memang dia stabil ya teman-teman. Untuk di kelas pengepul saja untuk tanaman alpukat diterima di kebun langsung biasanya kisaran antara Rp20.000 per kilogram. Artinya dengan Rp20.000 per kilogram itu, kalau kita panen dari sekitaran satu pohon kita bisa menghasilkan beberapa kilo pun kita bisa menghasilkan uang yang lumayan ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, ini adalah lahan yang saya miliki 1000 meter ya teman-teman. Dengan jumlah tanaman pohon alpukat yang saya tanam di sini adalah 125 pohon dengan jarak 8 meter kali 8 meter. Oke baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, silahkan simak penjelasan video dalam proses budidaya tanaman alpukat ya teman-teman. Teman-teman, dalam proses budidaya alpukat adalah pastikan kualitas bibit memang harus diutamakan ya teman-teman. Karena beberapa kali di video saya menjelaskan kualitas bibit nanti itulah yang akan menentukan kualitas hasil daripada tanaman yang teman-teman miliki ya teman-teman. Jadi bibit itu memang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses ya, untuk proses cara penanamannya seperti biasa, karena memang untuk pupuk kimia itu memang hanya sifatnya untuk sementara. Jadi saya sarankan untuk proses penanaman itu silahkan teman-teman menggunakan pupuk kotoran hewan yang diperbanyak ya teman-teman. Artinya kalau memang pupuknya banyak, maka hasilnya pun akan bagus ya teman-teman, akan tumbuh subur. Baik tanaman apapun, kalau memang menggunakan pupuk kotoran hewan yang banyak, itu akan menghasilkan kualitas tanaman yang subur ya teman-teman. Jadi tipsnya dalam budidaya tanaman alpukat itu yang pertama ya, bibit yang bagus, kemudian kualitas pupuk kandang yang banyak ya teman-teman. Dan sementara untuk proses perawatannya sendiri untuk alpukat ini memang kita tidak terlalu membutuhkan perawatan ekstra ya. Karena idealnya kalau tanaman alpukat itu biasanya kalau dari biji ya, biasanya 5-7 tahun dia sudah mulai berbuah. Tapi kalau memang ovulasi atau hasil stekan biasanya 3-4 tahun pun ini akan mulai berbuah ya teman-teman. Kemudian ketika memang perawatannya sudah seperti ini kan memang sudah bagus ya. Jadi untuk perawatannya bisa teman-teman simak. Untuk di pohon ini pastikan sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi pastikan teman-teman mengatasi jamur upas ya. Ini adalah contoh jamur upas. Jamur upas bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini adalah jenis jamur upas ya.
Jadi jamur upas ini bisa langsung teman-teman spray dengan menggunakan antrakol atau jenis yang lain ya, untuk menanggulangi jamur upas di dalam batang ini ya teman-teman, di batang pohon alpukat yang teman-teman miliki ya. Karena jamur upas ini kalau memang terlanjur banyak, dia akan membunuh atau mematikan pohon alpukat yang teman-teman miliki ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses perawatan bunga ya, agar bunga ini tumbuh sempurna menjadi buah, seperti biasa teman-teman bisa menggunakan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair ini memang berperan penting sebagai unsur hara yang disempraikan dari atas ya teman-teman. Karena memang untuk unsur hara yang dari bawahnya sudah tadi saya jelaskan, kita bisa menggunakan dengan menggunakan pupuk kimia ya, jenis NPK 1616 ya. Sama seperti di tanaman cabai ataupun tanaman terong ya, untuk penanganan ulat atau kutu kebulnya teman-teman bisa menggunakan Avidor atau bentuk demolis ya. Dan sekali lagi memang saya tekankan, saya tidak terikat dengan produk tertentu ataupun label tertentu, karena saya di sini real murni adalah membangun channel ini hanya untuk berbagi info ragam pertanian dan sebisa mungkin untuk memberikan manfaat agar teman-teman dalam proses budidaya tanaman apapun tidak salah kaprah dalam prosesnya ya. Artinya karena kalau kita menanam, kita bisa menghasilkan kualitas panen yang kita hasilkan ya teman-teman. Ini satu pohon aja memang sudah tumbuh subur dan buahnya banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman simak sampai atas pun, nah, buahnya ini banyak ya teman-teman. Ini kurang lebih tingginya antara 3-4 meter saja ya teman-teman. Sedangkan untuk menanggulangi uret ya atau ulat akar, ini sih ya biasanya teman-teman harus rutin memberikan puradan ya, karena puradan ini memang sangat berperan penting untuk membunuh ulat uret ya, yang akan nantinya merusak akar pada tanaman alpukat yang teman-teman miliki ya teman-teman. Dan kemudian tips berikutnya adalah teman-teman ya, jika pembungaan memang luar biasa banyak seperti ini, bisa teman-teman simak ya. Bunganya ini memang luar biasa banyak ya. Jadi kalau misalkan nanti ya pentil buahnya terlalu banyak, teman-teman bisa menyeteknya ya. Artinya teman-teman bisa membuang sebagian ya dari pentil buahnya ya. Karena kalau terlalu banyak nanti buahnya itu akan cenderung agak kerdil sebagian ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan setek. Kalau misalkan untuk satu cabang ini ada 10 buah misalkan, ya teman-teman bisa menyisakannya 5 ya, 5 buah ya, agar nutrisi atau suplai nutrisi yang kemudian terkandung itu akan mengakibatkan buah itu tumbuh dengan stabil dan tampak besar semua ya teman-teman ya. Jadi memang ini udah fase generatifnya luar biasa, tumbuhnya banyak sekali ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Jadi 4 biji saja seperti ini sudah 1 kilo ya teman-teman. Ini 1 kilo 4 biji ya. Dan memang untuk buah alpukat ini buahnya bagus ya, bisa teman-teman simak. Kita belah aja seperti ini ya. Kita cek dalamnya ya teman-teman. Ini posisinya belum matang ya, karena memang baru petik pohon ya. Ini adalah alpukat mentega yang kita panen ya teman-teman. Dan ini bijinya pun emang siap untuk kita tanam kembali ya, karena untuk dari biji ini nanti kualitas daya tahan terhadap penyakitnya pun lebih bagus ya teman-teman, lebih baik. Budidaya tanaman alpukat memang sangat menguntungkan ya teman-teman ya. Ini adalah tanaman jangka panjang yang saya rekomendasikan untuk teman-teman
untuk budidaya tanaman ini memang luar biasa menguntungkan ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses budidaya tanaman alpukat ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terinspirasi untuk para petani seluruh Nusantara yang ingin membudidayakan tanaman alpukat ya. Karena memang untuk di bawahnya pun kita bisa menggunakannya, lahan di bawahnya kita bisa menggunakan untuk tanaman yang lain, tumpang sari yang lain ya teman-teman. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.